balik bulan Suro. Bulan Suro adalah bulan pertama dalam kalender Jawa. Secara lugas maknanya adalah merupakan tahun baru menurut penanggalan Jawa. Bagi pemegang tradisi Jawa hingga kini masih memiliki pandangan bahwa bulan Suro merupakan bulan sakral. Tradisi dan kepercayaan Jawa melihat bulan Suro sebagai bulan sakral. Bagi yang memiliki talenta sensitivitas indera keenam atau mata batin, sepanjang bulan Suro aura mistis dari alam gaib begitu kental melebihi bulan-bulan lainnya. Tetapi sangat tidak bijaksana apabila kita buru-buru menganggapnya sebagai bentuk paham syirik dan kemusyrikan. Anggapan seperti itu timbul disebabkan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan makna yang mendalam di baliknya. Musyrik atau syirik berkaitan erat dengan cara pandang batiniah dan suara hati. Jadi sulit menilai hanya dengan melihat manifestasi perbuatannya saja. Jika musyrik dan syirik diartikan sebagai bentuk penyekutuan Tuhan, maka punishment terhadap tradisi bulan Suro itu jauh dari kebenaran, alias tuduhan tanpa didasari pemahaman yang jelas dan beresiko tindakan pemfitnahan. Biasanya anggapan musyrik dan syirik muncul karena mengikuti tren atau ikut-ikutan pada perkataan seseorang yang dinilai secara dangkal layak sebagai panutan. Padahal tuduhan itu jelas merupakan kesimpulan yang bersifat subjektif dan mengandung stigma dan sikap menghakimi secara sepihak. Masyarakat Jawa mempunyai kesadaran makrokosmos bahwa Allah Tuhan menciptakan kehidupan di alam semesta ini mencakup berbagai dimensi yang fisik atau wadak maupun metafisik atau gaib. Seluruh penghuni masing-masing dimensi mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Interaksi antara dimensi alam fisik dengan dimensi metafisik merupakan interaksi yang bersimbiosis mutual, saling mengisi mewujudkan keselarasan dan keharmonisan alam semesta sebagai upaya memanifestasikan rasa syukur akan karunia terindah dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Sehingga manusia bukanlah segalanya di hadapan Tuhan dan dibanding makhluk Tuhan lainnya. Manusia tidak seyuknya mentang-mentang mengklaim dirinya sendiri sebagai makhluk paling sempurna dan mulia hanya karena akal budinya. Selain kesadaran makrokosmos, sebaliknya di sisi lain kesadaran mikrokosmos Javaisme bahwa akal budi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat memuliakan manusia, tetapi di sisi lain justru sebaliknya akan menghinakan manusia, bahkan lebih hina dari binatang maupun makhluk gaib jahat sekalipun. Berdasarkan dua dimensi kesadaran itu, tradisi Jawa memiliki prinsip hidup, yakni pentingnya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam semesta agar supaya kelestarian alam tetap terjaga sepanjang masa. Menjaga kelestarian alam merupakan perwujudan syukur tertinggi umat manusia kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah menganugerahkan bumi ini berikut seluruh isinya untuk dimanfaatkan umat manusia. Dalam tradisi Jawa sekalipun yang dianggap paling klinik sekalipun, prinsip dasar yang sesungguhnya tetaplah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Di awal atau di akhir setiap kalimat doa dan mantra selalu diikuti kalimat soko kersaning Gusti Allah, soko kersaning Allah. Semua media dalam ritual hanya sebatas dipahami sebagai media dan kristalisasi dan simbol-simbol doa semata. Doa yang ditujukan hanya kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Prinsip itu memproyeksikan bahwa kaidah dan prinsip religiusitas ajaran Jawa tetap jauh dari kemusyrikan maupun syirik yang menyekutukan Tuhan.
Cara pandang tersebut membuat masyarakat Jawa memiliki tradisi yang unik dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tipikal tradisi Jawa kental akan penjelajahan wilayah gaib sebagai konsekuensi adanya interaksi manusia terhadap lingkungan, alam, dan seluruh isinya. Lingkungan alam dilihat memiliki dua dimensi, yakni fana atau wadak atau fisik, dan lingkungan dimensi gaib atau metafisik. Lingkungan alam tidak sebatas apa yang tampak oleh mata, melainkan meliputi pula lingkungan yang tidak tampak oleh mata atau gaib. Boleh dikatakan pemahaman masyarakat Jawa akan lingkungan atau dimensi gaib sebagai bentuk keimanan kepada yang gaib. Bahkan oleh sebagian masyarakat Jawa, unsur kegaiban tidak hanya sebatas diyakini atau diimani saja, tetapi lebih dari itu seorang dapat membuktikannya dengan bersinggungan atau berinteraksi secara langsung dengan yang gaib sebagai bentuk pengalaman gaib. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa, dimensi gaib merupakan sebuah realitas konkret. Hanya saja konkret dalam arti tidak selalu dilihat oleh mata kasar, melainkan konkret dalam arti Jawa, yakni termasuk hal-hal yang dapat dibuktikan melalui indera penglihatan maupun indera batiniah. Meskipun demikian, penjelasan ini mungkin masih sulit dipahami bagi pihak-pihak yang belum pernah sama sekali bersinggungan dengan hal-hal gaib, sehingga cerita-cerita maupun kisah-kisah gaib dirasakan menjadi tidak masuk akal sebagai hal yang mustahil dan menganggap pepesan kosong belaka. Pendapat demikian sah-sah saja, sebab tataran pemahaman gaib memang tidak semua orang dapat mencapainya. Yang merasa mampu memahami pun belum tentu tepat dengan realitas gaib yang sesungguhnya. Sedangkan agama sebatas memaparkan yang bersifat universal, garis besar dan tidak secara rinci. Perincian mendetail tentang eksistensi alam gaib merupakan rahasia ilmu Tuhan yang maha luas. Tetapi Tuhan maha adil, tetap memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk mengetahui walaupun sedikit, namun dengan syarat-syarat yang berat dan tataran yang tidak mudah dicapai. Bangkitlah Suketi, bangkitlah. Bangkitlah Suketi, bangkitlah. Turun Suketi, turun. Suketi, manutondo, kowe arep tak dadeke anak angkatku. Sekaring bawono langgeng-langgeng ojabang bayini si Suketi. Inilah cerita misteri Malam Satu Suro. Masyarakat Jawa menyebut jika Malam Satu Suro
merupakan malam keramat dengan berbagai mitos yang selalu mengiringinya. Misalnya saja, pada malam satu suro ini akan mendatangkan kesialan bagi siapa saja mengadakan pesta atau perayaan saat itu. Selain itu, masyarakat juga mempercayai bahwa para arwah akan kembali ke rumah untuk mengunjungi keluarganya saat malam satu suro tiba. Maka malam itu juga dikenal sebagai hari rayanya para arwah dan makhluk halus. Namaku Sahroni, 52 tahun. Aku pernah hanyut dalam sebuah suasana romantis yang terjadi di tengah kuburan di Waduk Gajah Mungkur. Saat itu diriku tidak sadar ditemukan oleh seorang warga pada waduk yang telah mengering karena kemarau itu. Kejadian ini aku ceritakan terjadi pada tahun lalu. Aku berasal dari desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Saat kejadian itu, aku sedang memancing di waduk tersebut. Namun bukannya ikan yang aku dapat, justru aku ditemukan tidur sambil memeluk sebuah nisan dalam kondisi tanpa busana. Sungguh terkejut saat aku dibangunkan. Aku mengaku sempat hilang ingatan. Setelahnya dokter menyatakan jika aku mengalami dehidrasi. Akan tetapi seseorang yang merupakan sesepuh desa mengatakan jika aku nyaris dibawa oleh roh penunggu kuburan di tengah waduk Gajah Mungkur. Pernyataan sesepuh desa ini senada dengan pengakuan aku sendiri, yang mana aku yang mengalami kejadian berbau supranatural. Kita tahu jika waduk ini dibangun mulai 1976 dan mulai beroperasi pada 1982. Waduk ini terbentuk dengan membendung aliran Sungai Bengawan Solo dan dirancang sebagai salah satu flood control atau pengendali banjir. Saat dibangun sebanyak 51 desa di 6 kecamatan harus ditenggelamkan. Seluruh warga di semua desa itu sebanyak 67.515 jiwa wajib mengikuti program transmigrasi keluar Jawa, antara lain menuju Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Ternyata memang ada sebuah mitos yang menyatakan jika sebuah makam akan tampak saat musim kemarau dan terlihat utuh. Makam inilah yang saat itu aku peluk selama 1 hari 1 malam. Aku bertemu dengan seorang perempuan muda, selalu diajak berkeliling desa hingga menginap di rumahnya. Aku mabuk cinta dengan sang perempuan itu, serta aku melupakan istri dan 3 anakku serta 5 orang cucuku. Perempuan muda itu mengaku bernama Nita. Aku tidak sadar kalau memang aku sudah tua. Namun saat itu kurasakan umurku masih 17 tahun dan status masih lajang. Menurut beberapa sesepuh di situ, sebenarnya aku telah diincar menjadi teman arwah gadis itu yang bernama Nita. Wanita itu ternyata dulunya memilih gantung diri sebelum keluarganya melakukan transmigrasi karena menolak berpisah dengan sang kekasih. Dan jenazahnya pun ikut ditenggelamkan saat pembangunan waduk itu. Itulah cerita singkat dari saya, kengerian di malam satu suro saat memancing di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Malam Jumat. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Kembali ke Masa Lalu, kiriman Jimatres Wahyu Subuh, Groworejo.
Cerita singkat ini saya alami kurang lebih 15 tahun yang lalu. Usia saya 26 tahun sekarang. Dari usia 4 sampai 19 tahun saya tinggal di alun-alun Bojonegoro karena orang tua saya menempati kantin di lapangan tenis alun-alun Bojonegoro. Kejadian ini saya alami saat saya masih duduk di sekolah dasar. Pada saat itu seperti biasanya, saya bermain di sekitaran dalam alun-alun, tepatnya di sekitaran air mancur. Hari itu saya bermain sendirian. Tiba-tiba saya merasa bingung karena setiap saya berjalan, seolah-olah saya merasa bingung mau kemana. Sudah berjalan ke sana kemari, saya tetap saja kembali ke tempat saya semula. Rasanya selatan itu utara dan sebaliknya. Akhirnya saya duduk di tempat duduk sebelah barat air mancur alun-alun Bojonegoro. Lalu tiba-tiba angin begitu kencang menggoyahkan pohon-pohon di sekitarku. Debu dan pasir berterbaran di sekitarku, lalu kututup mataku. Tidak lama kemudian kubuka mataku dan anehnya aku tidak tahu sekarang berada di mana. Aku di mana ini? Hanya dalam hatiku, aku lantas berjalan dan mencari tahu aku sedang berada di mana. Rasa takut, heran dan tidak percaya campur aduk di hatiku. Di sebelah selatan alun-alun aku melihat sebuah tempat pagelaran ketoprak. Lalu aku pergi ke arah timur. Kalau di zaman sekarang mungkin tepatnya di sekitar kantor Pemkab, aku melihat sebuah gedung bioskop. Pemandangan aneh terus berlanjut, di mana aku melihat sebuah lapangan tenis dan di sana ada bapak dan ibu sedang berjualan. Tapi dari apa yang kulihat mereka jauh beda dari biasanya. Mereka tampak masih muda, harusnya waktu itu umur ibu 50 tahun. Tapi yang kulihat beliau lebih muda dari apa yang seharusnya terjadi. Dan tampak bapakku juga masih agak muda, karena seharusnya waktu itu beliau sudah menginjak usia 68 tahun. Aku heran, tidak percaya dan takut apa yang sebenarnya terjadi. Lalu aku segera masuk ke lapangan tenis. Tapi sebelum aku melangkahkan kakiku ke dalam lapangan itu, ada seorang memegang pundakku dari belakang. Dia berkata, "Tak seharusnya kamu di sini. Ayo, aku antar pulang." Aku menoleh, ternyata orang itu tinggi, besar, gagah sambil memakai seragam militer. Aku bertanya, Kenapa? Itu bapak dan ibuku, aku ingin menemui mereka. Jangan, karena kamu terlanjur ke sini, maka kamu cukup melihat saja dari sini. Karena kalau kamu menemui mereka, kamu akan berubah takdir. Sudah, ayo ikut aku. Kamu akan kuantar pulang. tanpa sempat bertanya, beliau mengajakku pergi ke sebuah tempat. Dan sekejap saja kualihkan penglihatanku. Tiba-tiba beliau menghilang dan angin begitu yang kencang terjadi lagi, sama seperti yang kualami sebelumnya. Dan setelah itu aku sudah berada di hadapan sebuah patung pahlawan yang berada tepat di tengah alun-alun Bojonegoro. Aku berlari karena aku masih takut dan merinding dengan apa yang aku alami. Lalu setelah aku ceritakan kepada bapak dan ibuku, mereka seolah-olah tidak percaya dan heran dari mana aku bisa mengarang cerita yang memang seperti kenyataan di waktu sekitar tahun 70-80-an. Sampai sekarang bapakku sudah almarhum pun ibuku masih tidak percaya dengan ceritaku itu. Demikian cerita singkat yang bisa saya persembahkan untuk seluruh Jimatres sejagat raya. Saya Wahyu Subo Jimatres dari Ngoroworejo. Salam Jimat.
Tim Cimat punya cerita dengan judul Demit Penunggu Kamar Kos. Kiriman dari Wahyu di Ngroworejo. Kejadian ini aku alami pas aku isih kerja neng Surabaya. Neng Surabaya aku kerja neng perusahaan terkenal lan lagi bar naik jabatan dadi bagian marketing. Budal isuk mulih wengi wis panganan sak bendinoku. Suatu hari aku golek kos sing cedhak karo perusahaanku amarga mulihku saiki bengi-bengi. Yen kaduan wektu istirahatku bengi dadi gak krasa. Akhire ketemu kos-kosan sing cedhak karo kerjaanku. Kamare luwih amba timbang kos-kosanku sing lawas. Kamar mandine yo ana akeh dadi gak kuwatir antri nek pas esuk arep budal kerja. Tapi yen tak delok-delok omah iku kaya-kaya enek perasaan sing gak iso tak jelasno utawa biasane disebut sangkuk. Bangunane lawas, kamare separuh tembok, separuh kayu separuh. Pilare kayu-kayu jati gede-gede lan ngisori tekel biasa. Kamare ana 10, tapi sing kos ana wong 4, 5 tekan awakku. Salah sijine sing kos ning kono ya wong perusahaanku, yaiku Mas Tian. Mas Tian wis suwe kos nang kono. Loh, sampean to, Cak? Sampean ya kos nang kene ta? Iya, Kon pindah nang kene ta kose? iya Cak, golek sing cedhak-cedhak ae. Ya sing betah ya kon nek kos ning kene. Batinku. Maksudnya betah piye? Masa to sing duwe wonge galak apa piye? Dino wiwitan aku kos pas mulih bengi, kira-kira jam 10. Amarga bar kerja leren cangkruan karo arek-arek. Lah pas aku arep turu ning kamar kosku, aku krungu wong mlaku ngalor ngidul ning ngarep kamarku. Suwe-suwe ilang, terus balik meneh. Akhirnya tak gawe biasa wae paling yo arek-arek sing kos. Sampai jam 11 aku jek durung iso turu. Pas sak glayaran nek turu aku krungu swara gending Jawa teko kamar pinggir kamarku. Kaya-kaya ku swara teko radio. Nangge radio Istana bos kaloko pancen madeg beda siang dalu anggegono kanthi Aku kaget mergo sak ngertiku kamariku gak ana sing ngenggoni. Malah karo bukos aku tau ditawari kamariku. Sak bariku aku arep neng jeding mergo kudu nguyuh. Kagetku ora kaprah. Enek wong tuwa jenggoten lungguh ning ngarep kamar pinggirku iku mau. Yo wedi yo ora. Iku wong apa ora? Atiku plas-plas. Engko aku bengok-bengok neng iku wong sing kos neng kene bareng. Tapi nek meneng wae aku wedi karepku dhewe. Akhire saking kebeletku nguyuh, akhire tak wanek-wanekno ning mburi. Imbo-imbo macak biasa wae.
padahal asline yo ndredeg ora kaprah. Amit, Mbah. Mangga, arep ning jeding ta? Nggih, Mbah. Atiku rodok kepenak tapi awakku jek rodok-rodok gemetaran, kaya lagune Zaskia Gotik. Pas balik wong iku wis gak enek lan swara gending Jawa iku wis gak ana. Terus aku mapan turu ambek ijik rodok-rodok wedi lan penasaran ambek wong iku mau. Nangge radio Istana wis kaloko pancen madeg beda. Sesuke bengi pas kira-kira jam 1 aku nglilir merga krungu swara gending Jawa meneh sing kaya dek wingi. Aku kebelet nguyuh lan pas tak buka ya ana wong iku meneh ning ngarep kamar pinggir kamarku. Asline aku wedi tapi ya piye meneh nek ku kebelet nguyuh wis pol-polan. Amit, Mbah. Monggo. Arep pipis ta? Nggih, Mbah. Pas nguyuh tak inceng teko bolongan lawang jeding wong iku ora ana. Tapi pas aku wis bar lan arep balik wong iku ana meneh lungguh ning panggon sing ndek mau. Terus wong iku ngomong, "Yah mene, masa arep turu ta le?" Kula nglilir, Mbah. Jawabku ambek ndredeg ora karu-karuan. "Kene, omong-omong dhisik karo aku." "Nggih, Mbah. Wis kadung melek ngeten nggih, mumpun angel mermalih." Atiku wis rada lega amargi brak wong iki tenanan dudu weden. Gremengku ning jero ati. Ana kira-kira setengah jam aku cerita-cerita mbek mbae. Ternyata mbah tuwa iku bojone bukosku tapi turune ning kamar pinggirku. Aneh. Pas bukosku buka lawang kamar tangi arep ning jeding, mbae iku mau ilang mbuh ning endi. Durung turu to, Mas? Nggih, Bu, lah lilir terus bakdo teng wingking diajak ngomong kali. Sesuk karipan lho, sampean nek kerja. Nggih, Bu, nek ngoten kula tak dilem malih. Aku terus mlebu kamar tapi jek kepikiran ning endi mbae iku mau. Yen mlebu kamar kok gak krungu buka lawange. Ning endi yo? Terus bukos mau kok kaya-kaya wajahe aneh. Enek opo yo? Gremengku dhewe. Mari ngono bengi sak teruse. Aku ra iso turu kaya-kaya ngarep omah kamarku iki rame, ana wong akeh tapi gak jelas ngomonge apa. Pas tak buka lawangku, sepi gak enek apa-apa. Ora mung iku tok, rodok suwe aku krungu wong nangis nang mburi kamarku. Sak ngertiku mburiku rumbuk-rumbuk tapi kok krungu wong nangis. Atiku ndredeg ora karu-karuan. Awakku ngejer amarga aku wedinan. Sak bariku aku mambu kembang wangi serbal-serbel tambah wediku ora karu-karuan. Akhirnya aku kemulan rapet guling tak keloni ambek gegerku tak pepetno tembok. Mergo yen ngono rasane atiku rodok lega. Suwe-suwe wis gak krungu wong nangis lan gak mambu kembang, akhirnya aku iso turu. Esoke mripatku isih ngantuk, tapi piye meneh
aku kudu kerja. Goro-goro keweden sungi aku gak iso turu. Tekan kantor aku petuk Mas Tian. Kok ketoke jek ngantuk, Cak? Iya, Cak. Dek bengi gak iso turu aku. Aku krungu kon gremeng-gremeng dek bengi telepon ambek sapa kok sampe bengi. Aku jagongan ambek mbae bojone Bukos, Cak. Timbang wis nglilir gak iso turu. Hah? Sing endi wonge? Aku wis suwe nang kono lho. Kok gak tau ngerti? Aku yo kaget Cak Tian ngomong mangkono. Iku lho, Cak. Wong sing turune pinggir kamarku. Iku kamar kosong, Mas Bro. Gak ono sing nggoni. Bojone Bukos wis gak enek suwe. Gak ono yo nang kamariku. Waduh, nek ku kaget ora karu-karuan. Uluku merinding kabeh. Mosok to, Cak? Iyalah, opo mbujuki kon aku? Astagfirullahaladzim. Atiku ndredeg kaya-kaya ora percaya. Kon tau krungu gending Jawa tekan kamariku ta? Iya, Cak. Biasanya aku ngelilir mergo krungu gending Jawa iku, terus nguyuh, ngerti mbae iku. Nah, nek krungu suara iku maneh aja tangi. Apa nek iso ya maca-maca Al-Qur'an ngono lho. Oh alah, lah sampean kok ora cerita to, Cak? Lah kon ora tekon, Je. Lah aku dek bengi krungu kon ngomong dhewe tak kira telepon. Tapi aku arep nginguk ya ora wani mergo aku dek bengi ya krungu gending iku. Oh alah, suwun ya, Cak. Bengine aku mulih neng kos rodok merinding, tapi yo piye meneh wis kadung bayar sakulan. Akhire tak wanek-wanekno. Kaya biasane aku nglilir jam 1 mergo krungu gending iku. Angger nglilir mesti aku yo kudu nguyuh. Atiku ndredeg ora kaprah. Awakku ngejer kabeh. Tapi aku sangu botol ngombenan dadi uyuhku tak lebokne botol sing wis tak siapno. Mari ngono aku mapan turu meneh. Gending iku jek muni terus. Mari ngono sakbari gending Jawa iku mendek, aku tambah kaget. Amarga kaya-kaya kayu tembok kamarku kaya didodoki tekan kamar kosong iku. Aku wedi ra karo-karuan. Ulu jitokku merinding kabeh. Apa kuwi sing dodoki aku? Aduh, piye iki? Masa setane bae meneh. Masa bae seneng curhat ambek aku kok digoleki ae. Ampun, Mbah. Sepuntene, Mbah. Kula mboten saged ngancani sampean. Omongku alon-alon. Terus suwe-suwe swara dodok-dodok iku ilang. Rodok suwe ndredegku ilang, akhir aku iso turu. Mari ngono dina-dina sakbariku aku wis terbiasa. Yen krungu swara gending Jawa, apa sing aneh-aneh, HP-ku tak pasang headset, terus tak setel lagu-lagu, terus aku turu meneh. Akhirnya aku wis terbiasa lan ora wedi meneh. Wis cukup semene cerita sing iso tak bagekno kanca-kanca Jimatres seluruh Indonesia. Terima kasih saya ucapkan untuk Jimatres-Jimatres semua. Salam Jimatres dari Wahyu Ngurawarjo. Anda masih bersama tim Jimat.